Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Junaidi dengan NIM 24041356999. Saya dari Ilmu Kelautan A angkatan 2024. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas oceanografi fisika, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena IOD, Indian Ocean Dipole, dan ENSO, El Nino Southern Oscillation, serta dampaknya terhadap pola cuaca dan iklim di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena ENSO, El Nino Southern Oscillation, dan IOD, Indian Ocean Dipole, serta dampaknya terhadap pola cuaca dan iklim di Indonesia. Pola cuaca dan iklim di Indonesia sangat ditentukan oleh dua fluktuasi suhu permukaan laut, utamanya di wilayah tropis, di mana ENSO terjadi di Samudra Pasifik dan IOD di Samudra Hindia. Di sini dapat kita lihat fenomena ENSO, yaitu El Nino, di mana ENSO ini adalah fenomena osilasi suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur, yang dimana perubahan suhu permukaan laut di sana memicu perubahan tekanan atmosfer yang sangat besar, sehingga memengaruhi pergerakan massa udara dan pembentukan awan di seluruh dunia termasuk Indonesia. ENSO ini memiliki dua fase. Yang pertama ada El Nino, yaitu fase hangat, di mana kondisinya suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat. Kemudian mekanisme ataupun prosesnya, pusat konveksi atau pengangkatan udara yang membentuk awan hujan yang normalnya berada di atas Indonesia bergeser ke Pasifik Tengah. Hal tersebut menyebabkan penurunan tekanan udara di Pasifik Timur dan peningkatan tekanan udara di Pasifik Barat. Dampaknya terhadap Indonesia yaitu curah hujan di Indonesia, terutama bagian selatan dan timur, menurun sangat drastis. Akibatnya adalah terjadinya kemarau panjang, kekeringan, dan peningkatan risiko kebakaran hutan. Adapun fase yang kedua yaitu La Nina, fase dingin, di mana kondisinya suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih dingin. Dan prosesnya angin pasat menguat, mendorong air hangat ke Pasifik Barat perairan Indonesia dan memperkuat pusat konveksi atau pergerakan massa udara di atas Indonesia. Dan dampaknya yaitu curah hujan yang meningkat secara signifikan mengakibatkan musim hujan dan risiko banjir serta tanah longsor yang meningkat. Ke pembahasan berikutnya mengenai IOD. IOD ini adalah perbedaan anomali suhu permukaan laut antara Samudra Hindia bagian barat dekat Afrika dan bagian timur dekat Sumatera dan Jawa. IOD ini merupakan fenomena yang lebih lokal dibandingkan ENSO, tetapi memiliki pengaruh langsung yang kuat ke Indonesia bagian barat. IOD ini juga memiliki dua fase, yaitu yang pertama fase positif dengan kondisi suhu permukaan laut di Samudra Hindia Timur lebih dingin, sementara di barat lebih hangat. Dan cara kerjanya ataupun mekanisme, pusat konveksi bergeser ke Samudra Hindia bagian barat yang mengurangi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Adapun dampaknya ke Indonesia yaitu curah hujan yang menurun. Efeknya mirip dengan El Nino, yaitu menyebabkan kemarau dan kekeringan. Dan fase yang kedua IOD negatif dengan kondisi suhu permukaan laut di Samudra Hindia Timur lebih hangat, dan prosesnya konveksi atau pergeseran udara menguat di dekat perairan Indonesia. Dan dampaknya yaitu curah hujan yang meningkat. Kondisi tersebut memperkuat musim hujan dan meningkatkan risiko banjir. Di sini pada IOD positif, air laut di dekat Indonesia menjadi lebih dingin karena terjadinya upwelling, yaitu proses naiknya air dari lapisan bawah yang lebih dingin ke permukaan. Air dingin ini membuat permukaan laut menjadi lebih sejuk dan mengurangi penguapan, sehingga berujung pada lebih sedikit hujan di Indonesia. Sebaliknya terjadinya downwelling di bagian barat Samudra Hindia, tempat air hangat cenderung mengumpul dan tenggelam perlahan ke bawah. Dan adapun pada IOD negatif, itu dia tetap ada proses upwelling, namun kondisi laut di dekat Indonesia justru menjadi lebih hangat di permukaannya. Air yang hangat membuat penguapan lebih tinggi sehingga lebih banyak uap air naik ke atmosfer
dan menyebabkan peningkatan hujan di Indonesia. Kemudian downwelling yang terjadi di area lain menunjukkan pergerakan air hangat yang bergerak turun. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang ENSO dan IOD yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.